bergerak di bidang otomotif. Apa tujuannya? Kan begitu, bersaing di sana supaya nanti orang itu bisa apa ini? Berkarir dengan apa ini? Hebat. Kalau orang itu tahu yang namanya substansi, maka kamu lihat ya. Di Indonesia, direktur bank yang hebat, ya, Bank Mandiri, BNI, atau swasta kayak BCA, itu jarang yang sarjana ekonomi. Rata-rata sarjana apa ini? Teknik. Ya. Orang bertanya, kalau orang nggak tahu, kan dianggap KKN atau aneh-aneh. Ya kan? Anwar Ibrahim, yang dulu hebat di Malaysia, itu kan sama dengan Pak Habibie, engineer yang hebat, tapi jadi Menteri Keuangan di Malaysia. Kau bisa bayangin, yang membuat Malaysia itu jadi macan Asia pada era Mahathir, itu kan bukan karena Pak Mahathir saja, karena dia punya dua menteri ekonomi yang sangat luar biasa. Yang satu perempuan, namanya Rafida Aziz. Ini asik nih, pakai jilbab, pakai baju ala Malaysia, tapi punya pengetahuan dan kapabilitas keilmuan di bidang ekonomi luar biasa. Namanya Rafida Aziz. Satunya Anwar Ibrahim. Anwar itu sarjana teknik, teknik betul, tapi jadi apa ini? Menteri Keuangan. Kalau kita itu sedih di Indonesia, sarjana teknik jadi Menteri Keuangan nggak bisa memperbaiki listrik, kesetrum. Itu yang kadang-kadang apa ya? Tapi itu maksud saya, ketika kita, kenapa orang itu bisa? Karena dia lihat substansinya. Oh, orang mau kerja di bank, apa sih intisari yang ingin dicapai itu apa di sana? Dia tahu kuncinya. Maka dengan ilmu tekniknya, dia bisa masuk ke sana dan bisa hidup di sana. Itu yang namanya secara apa ini? Substansi. Jadi kamu, pesan saya yang pertama, itu melihat sesuatu itu substansi, dan kamu jangan lagi melihat sesuatu dari kulit luarnya. Begitu kamu mengabdikan diri di sana, ambil dan profesionallah di sana. Ya, kuasai, maka satu hari kamu nanti akan jadi apa ini? Pakar. Orang yang tafsir umpamanya, jadilah mufasir yang baik, bacalah buku tafsir yang banyak, sehingga orang nanti tidak lagi meragukan kapabilitas seseorang itu, karena di bidangnya. Orang yang kerja, kan banyak orang yang kerja itu pangkat dan jabatannya itu naik, bukan karena ilmunya, tapi karena apa itu? Pengalamannya. Karena pengalamannya, ya. Di UI itu ada ahli politik yang rambutnya dikuncir, itu sudah agak tua, siapa namanya ya? Orang yang pakai kacamata, rambutnya itu dikuncir. Itu dokter Andes saja gelarnya di UI, di FISIP, ya. Tapi sampai hari ini nguji doktor, ya kan? Jadi promotor untuk seorang profesor. Kenapa? Karena dia punya kapabilitas keilmuan yang tidak diragukan. Karena dia ketika belajar politik, dia tahu substansinya apa, sehingga kemudian dia bisa menjadi apa ini? Tokoh. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan. Ya, tantangan dan perubahan zaman sekarang ini luar biasa. Ya. Kau bisa bayangin lah, Gojek, ya, dengan Grab, ya, itu bisa akan membunuh banyak hal di bangsa itu. Bluebird itu kan nggak siap dengan perubahan zaman. Bluebird itu sudah lama betul menikmati sebagai apa ini? Sebagai taksi terbesar di Indonesia. Kemudian kamu tahu, dikalahkannya itu dulu, untuk mengalahkan Bluebird, orang bilang mustahil. Kenapa? Butuh modal yang besar, ya kan, butuh jaringan yang kuat, macam-macam. Tiba-tiba Allah ilhamkan kepada manusia untuk menemukan aplikasi yang namanya Gojek. Kamu lihat, Grab Car. Saya sering naik Grab itu, ya. Saya sering naik Grab. Kemarin saya naik Grab ke sini karena harga lebih murah, tapi bukan soal lebih murahnya saja. Toh saya dibayarin orang, kalau dibayarin kan biar mahal juga nggak apa-apa, ya kan. Yang bukan itunya, tapi kemudahan, ya, kita bisa dijemput dan lain sebagainya. Kamu bisa bayangkan, kamu sekarang coba lihat. Nah, dari Bandara Soekarno-Hatta masuk tol jalan kota, berapa banyak itu iklan yang kosong sekarang, ya, putih dia, nggak banyak orang mau pasang apa ini iklan. Kamu lihat majalah yang paling hebat di Indonesia, majalah politik, Tempo, semakin tebal apa semakin tipis? Semakin tipis, dipegangnya nggak enak. Dulu, ya, orang kayak saya yang rajin baca, nggak baca Tempo hari Senin pagi, itu kayak ada yang kurang dalam hidup saya. Ya kan? Jadi kalau dulu nggak baca koran Tempo, nggak baca majalah Tempo, nggak baca koran Kompas pagi, itu rasanya kayak kehilangan istri, ya kan? Rasanya begitu. Dulu kalau saya dari kecil itu suka baca koran. Saya koran tuh dicari di mana-mana. Saya kok ke kampung, itu pagi-pagi bangun, yang saya cari apa ini? Koran. Sekarang saya nggak pernah cari koran. Kenapa? Korannya ada di handphone, ya kan? Televisinya 24 jam, itu ada Metro TV, ada TV One, running tag-nya jalan terus. Kalau industri yang namanya koran, majalah tidak melakukan inovasi,
kira-kira mati nggak lama-lama? Mati. Oh, tukang sate sekarang pakai Gojek kok, iya kan? Dan hebat itu, lebih murah daripada kita beli langsung. Ya, saya suka makan sate ya di Rawamangun dulu. Saya cerita sama ayah saya, sate itu enak, sate kambing itu nggak ada lemaknya, pokoknya sehat. Ya, ayah saya bilang, udah beli. Saya mikir kan, kenapa saya cerita? Ya? Dari Senopati ke Rawamangun, itu kan butuh sholawat nariyah berapa kali untuk sampai lalu sore aja bagi 3-in-1 dihapus dari segala. Gimana caranya? Saya iseng-iseng aja buka Gojek. Tahu-tahu warung itu sudah terafiliatif dengan Gojek. Saya kaget, Masya Allah. Saya pesan tas 10-nya 45.000. Saya kalau beli di situ 10-nya 50.000. Berarti mendingan pakai apa ini? Pakai Gojek. Saya berpikir, lama-lama tukang tempe itu juga bisa pakai apa ini? Pakai Gojek. Kalau itu semua terjadi, ya belanja, ya timbang sabun, ya mungkin kamu yang merokok, mungkin tinggal syukuran jenggot, itu dari Alfa bisa pakai Gojek. Lama-lama mati nggak ya? Mati. Tapi itu bisa dilawan. Hah? Itu nggak bisa dilawan secara umum karena dia perubahan zaman. Lawan ya dengan sesuatu yang lebih hebat dari ini. Kita nggak pernah nyangka kan kalau perubahan hidup bangsa ini menjadi seperti ini gara-gara yang namanya internet. Dulu internet pertama kali saya buka, saya belajar internet pertama kali itu tahun 93. Ya, kamu udah lahir? Enggak, 95, bukan 93, 95, 96. Itu jarang. Nggak ada internet di hotel tuh nggak ada, hanya instansi tertentu. Itu pun kalau download Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Bukan cuma isbiru, wasabiru. Ya, itu zaman belum ada Pentium itu, masih DX, ngeprint itu masih itu dulu. Saya dulu berpikir, internet apa sih? Cuma begitu-begitu aja. Saya tidak tahu bahwa pada satu masa internet itu mampu merubah apa ini? Moral, mental, dan paradigma anak bangsa. Itu suka nggak suka harus kita akui. Maka zaman itu selalu apa ini? Berputar. Ketika zaman berputar, orang yang sukses itu harus orang yang bisa yaduru haitsu madaro az-zaman. Dia bisa berjalan selaras dengan apa itu? Zaman. Ya, dulu di pesantren kita mungkin belajar insya kayak gitu, hebat, mampu mencetak ulama. Tapi satu hari nanti Durusunugoh itu suka nggak suka harus kita robah caranya. Ngaji Fathul Mu'in ya. Kalau dulu ya saya merasa kok dulu di Darul Rahman ya, nggak usah jauh-jauh, di Darul Rahman kalau ada anak pintar baca Fathul Mu'in itu dihargai sama temannya. Sekarang apa nggak ada harganya, ya kan? Dulu saya punya, kalau di Darul Rahman tuh ada anak pintar baca kitab, itu dianggap apa ini? Wah, itu pintar baca kitabnya, ada kebanggaan. Sekarang ada nggak kebanggaannya? Nggak ada. Kenapa? Kalah sama apa? Sama kemasan. Karena Fathul Mu'innya tidak dikemas dengan kemasan yang apa ini? Yang baik. Kan Fathul Mu'innya mabniun ala jelek, ya kan? Ya kan begitu-begitu aja kan? Sementara buku lain, buku kuliahmu sekarang dengan zaman kita kuliah, beda nggak kira-kira? Beda. Covernya beda. Cara tulisnya beda. Font hurufnya beda. Dia melakukan banyak. Dosennya pakai laptop, ya kan? Dulu dosen kita bawa tas, ya, dibawain sama mahasiswanya. Tasnya tuh tas etolak yang gede, ya kan? Kenapa? Ya karena banyak yang dibawa. Sekarang kalau ada dosen masih pakai gitu, kan pertama itu mungkin guru besar emeritus, ya, profesor produk lama, ya, ilmunya langka, tapi dia tidak kemudian bisa teknologi, itu masih, ya, ada, ya, profesor di UGM itu, ya, ilmunya langka, jadi masih boleh ngajar. Itu kalau ngajar, masih kalau nulis pakai kapur tuh masih bagus. Kenapa? Karena dia biasa nulis pakai apa ini? Kapur. Dikasih proyektor, apa nih? Kok pakai lampu? Dia pikir Pak Promak. Ya itu kan namanya gagap dengan yang namanya apa? Satu hari nanti itu harus, saya berpikir kita kan nggak usah diomongin orang. Kadang-kadang saya buka laptop, ya, saya bikin Fathul Mu'in tuh pelan-pelan, ya. Karena kadang-kadang saya pernah ada pengacara hebat mau punya masalah tentang belain artis nih di peradilan agama. Pengacara hebat itu kan nggak langsung bela, karena dia nggak butuh uang sebetulnya. Uangnya sudah cukup apa ini? Banyak. Dia butuh yang namanya apa ini? Nama, ya. Jadi dia akan membela perkara. Kalau dalam perkara itu dia kelihatannya apa ini? Menang. Maka dia mau tanya sama saya tentang fashun nikah, bukan cerai ini, membatalkan pernikahan. Konsultasi sama saya.
saya lihat ini dari kantor pengacara keren lah ya, yang suka berantem di ILC itu kan, keren. Artisnya juga keren sebetulnya, tapi saya nggak bicara sama kamu karena ini profesional, rahasia, ya kan. Dia cerita sama saya, Pak Faiz bisa konsultasi nggak? Oh bisa. Sudah ada apa? Saya mau lihat nih hukum acara, ini penting. Ya. Kita ini sering teriak Islam, partai Islam, Allahu Akbar, takbir, tapi kosong semua, nggak ada isinya. Ya, saya memang suka bercanda sama mereka itu. Sudahlah Ustadz, sudahlah Habib. Seandainya Habib dan Ustadz serta Romo Kiai ini menang, ya, jadi presiden, kan punya tanggung jawab moral. Janjinya sama rakyat, hukum negara dirubah jadi hukum Islam. Terus hukum Islam apa yang mau dipakai? Wah, ada yang jawabnya separuh pinter, separuh bego. Ya. Ada yang jawabnya pakai Quran hadis. Saya mikir, Quran hadis menurut siapa? Ya? Tafsir saja beda, fikih saja beda. Udah pakai Fathul Muin. Fathul Muin yang pendapat mana? Oh di Fathul Muin itu ada akwal, alal adhar, alal asoh. Itu ada macam. Pengacara datang sama saya. Dia cerita, bisa nggak saya konsultasi hukum acara, hukum apa, fasul nikah. Ya udah, saya bilang, kalau di sini kan nggak enak. Oh iya, di sini nggak enak Pak. Katanya, nanti saya sewakan hotel. Bapak mau di mana? Nah, saya bilang, ini pengacara kayak gini nih, duitnya kan separuh haram, separuh halal kan. Yang suruh kita sucikan dan banyak-banyak di kantongnya. Saya bilang, di hotel mulia. Saya bilang, oh iya baik Pak. Nanti kita sediakan berapa untuk berapa orang? Cuman saya. Bapak nggak bawa asisten? Oh jangan. Saya bilang, nanti saya perlu berbagi sama asisten saya. Asistennya guru salak tadi kan ya gampang lah ya. Nanti saya cari sendiri di Fathul Muin. Saya coba belajar. Saya buka KUHP. Saya buka buku-buku hukum yang nggak ada urusannya sama Islam. Gimana sih kalau menerangkan hukum acara tuh gimana sih? Oh gitu-gitu. Belajar, saya beli di Gramedia. Saya nggak takut. Kenapa? Karena saya tahu fee saya juga gede ya. Saya beli buku di Gramedia 400.000. Yang 400.000 itu buku yang sia-sia. Mau saya apain? Cuma saya mau lihat aja. Alurnya gimana, logikanya gimana, paradigmanya, filosofinya kayak apa, cara menerangkan hukum. Saya baca. Baca 3 hari. Wah, Fathul Muin harus dibuat kayak gini nih. Gimana caranya? Gampang, ambil laptop kan, ambil laptop suruh ketik, yang ngetik gampang, ada usah TB, nanti kasih home sumi'ah udah ketawa. Model-model mahasiswa ini, yang dia ketikin ya, home sumi'ah, waduh, robbana atina fid dunya. Kita kan tinggal berbagi aja, atau kalau mau jadi orang hebat, kan begitu Allah tahu, nih rezekinya suka dibagi-bagi nih, kan begitu aja. Saya suruh kerjain ini. Karena ada anak di luar, anak DR yang pintar, bukain Fathul Muin yang ini apa? Oh iya Ustaz, saya pakai WhatsApp kan, di WhatsApp